Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dosen dengan tepat waktu. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliau sehingga kita dapat menuju ke peradaban yang modern ini. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi publik. Di dalam video ini kami membahas tentang teori pemungutan suara. Untuk lebih jelasnya kami menjelaskan melalui video ini. Video ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat diperlukan. Akhir kata, saya berharap semoga video ini bermanfaat. Mata kuliah ekonomi publik. Teori pemungutan suara. Pemungutan suara merupakan alternatif dalam menentukan kesukaan dan ketidaksukaan masyarakat akan barang publik, termasuk pembiayaan akan barang publik. Pemungutan suara dilakukan karena sistem harga tidak dapat dipakai untuk menunjukkan kesukaan masyarakat akan barang publik. Penentu hasil pemungutan suara terdiri atas 2 poin. Poin pertama, distribusi suara di antara para pemilih. Poin kedua, cara penentuan hasil pemungutan suara. Simple majority. Dalam simple majority atau suara mayoritas sederhana untuk menentukan kesukaan masyarakat terhadap barang dan jasa, maka pemenang akan ditentukan dengan rumus M/2 tambah 1, di mana M adalah banyaknya orang dalam masyarakat. Namun simple majority merupakan cara yang tidak tepat. Lanjut ke materi kedua, ilustrasi dalam simple majority. Terdapat jumlah pemilih sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari 500 petani dan 500 pedagang. Pemerintah akan membangun dam dengan biaya 5 juta rupiah dan setiap orang harus ikut menanggung biaya pembangunan dam sebesar 5.000 rupiah. Satu suara sama dengan 1 orang. Setelah dilakukan pemungutan suara dengan cara simple majority, 501 orang setuju dan 499 orang tidak setuju. Menurut Wicksell, cara ini tidak efisien karena mereka yang tidak setuju harus ikut menanggung biaya pembangunan. Selanjutnya, teori Wicksell. Cara pemungutan suara dengan suara mutlak 100% hasilnya akan sama dengan sistem harga pada pasar persaingan sempurna. Suara mutlak 100% dapat menyamai hasil yang dicapai melalui sistem harga untuk barang swasta. Wicksell menyadari bahwa suara bulat atau mutlak sulit untuk diperoleh. Wicksell mengusulkan cara yang kedua, yaitu relatif suara, di mana 5/6 suara yang menang. Selanjutnya, teori Buchanan dan Tulloch. Terdapat hubungan yang searah antara efisien dan biaya pemungutan suara. Semakin besar efisiensi hasil pemungutan suara atau suara hampir bulat, semakin besar pula biaya pemungutan suara, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, teori pemungutan suara. Teori pemungutan suara dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, sistem pilihan berdasarkan suara bulat atau aklamasi. Yang kedua, sistem pilihan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, sistem pilihan berdasarkan pilihan titik atau point voting.
Yang keempat, sistem pilihan berdasarkan pilihan ganda. Dan yang terakhir, teori demokrasi perwakilan. Assalamualaikum. Lanjut ke pemateri ketiga, pilihan berdasarkan suara bulat. Suara dengan suara bulat 100% suara merupakan cara yang paling baik. Cara ini dapat melindungi golongan minoritas dalam suatu masyarakat. Tetapi dengan cara aklamasi sangat sulit untuk mencapai suatu keputusan, terutama apabila jumlah orang besar sekali. Selanjutnya, pilihan berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan cara ini, keputusan diambil apabila jumlah orang yang setuju lebih besar daripada jumlah orang yang tidak setuju. Keputusan diambil bila suara setuju adalah 50% plus 1 atau 2/3 suara menyatakan setuju. Arrow paradoks. Sistem pemungutan suara dengan cara mayoritas sederhana tampaknya akan dengan mudah mencapai keputusan. Namun, menurut Arrow, terdapat masalah yang timbul apabila pemungutan suara diadakan untuk menentukan pilihan 3 kegiatan atau lebih. 5 syarat dari Arrow agar pemilihan suara dapat mencapai hasil yang efisien. Yang pertama, pilihan harus dilaksanakan secara konsisten. Misalnya, ada 3 pilihan yaitu X, Y, dan Z. Apabila X lebih disukai dari Y dan Y lebih disukai dari Z, maka X harus lebih disukai dari Z. Yang kedua, pilihan alternatif yang tidak boleh ditekuk dengan berubahnya urut-urutan pilihan yang disukai. Misal, ada 5 jenis pilihan dengan urutan-urutan dari yang disukai sampai paling tidak disukai, yaitu X, Y, Z, W, N. X paling disukai dan N yang paling tidak disukai. Yang ketiga, ranking dari pilihan haruslah tidak berubah apabila urut-urutan diubah menjadi Y, X, Z, W, N. Oleh karena X tetap berada di atas Z, W, dan N. Yang keempat, urut-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila satu atau lebih pilihan alternatif dihilangkan. Apabila pilihan Y dihilangkan, maka urutan-urutan harus tetap, yaitu X, Z, W, dan N. Yang kelima, pemilihan harus menentukan pilihan dengan bebas, dan penentuan pilihan tidak boleh dilaksanakan secara diktatorial. Materi selanjutnya, teorema median voter. Dalam hal pemungutan suara berdasarkan mayoritas sederhana untuk menentukan pelaksanaan proyek, pemilih yang bertindak sebagai median voter adalah yang paling diuntungkan. Median voter diuntungkan sebab pilihan yang disukai pasti menang dalam suatu pemungutan suara dan kesejahteraan masyarakat menjadi maksimum apabila preferensi setiap orang berpuncak satu. Materi selanjutnya, pilihan berdasarkan pilihan titik atau point voting. Cara pemilihan suara mayoritas memberikan nilai yang sama untuk setiap jenis pilihan dan setiap pemilih hanya menyatakan preferensi mereka berdasarkan ranking yang paling disukai sampai ke proyek yang paling tidak disukai. Sistem suara mayoritas dianggap tidak baik karena tidak mencerminkan derajat kesukaan setiap pemilih atas berbagai jenis proyek. Pemungutan suara berdasarkan pilihan titik merupakan suatu cara untuk mengatasi pilihan berdasarkan suara mayoritas tersebut dengan cara memberikan angka tertentu, misalnya 100, kepada setiap pemilih yang dapat mengalokasikan pada setiap jenis proyek. Lanjut ke pemateri keempat.
Pilihan berdasarkan pilihan ganda. Pemungutan suara berdasarkan pilihan ganda dilakukan dengan memberikan angka berdasarkan urutan kesukaan. Untuk proyek paling disukai diberikan angka 1. Angka untuk proyek yang paling tidak disukai adalah 3. Berikutnya, teori demokrasi perwakilan. Dalam kenyataan, jarang terdapat cara pemungutan suara dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk menetapkan proyek-proyek pemerintah. Pemungutan suara umumnya dilakukan rakyat melalui wakil-wakil mereka. Tujuan para politisi atau wakil rakyat adalah mempertahankan kedudukan mereka. Ini dapat dilakukan apabila mereka menyuarakan kehendak masyarakat yang mereka wakili, sehingga tujuan wakil rakyat adalah memaksimalkan jumlah suara yang memilih. Berikutnya, pemilihan proyek. 1. Apabila proyek dipilih secara sendiri-sendiri. 2. Apabila proyek dipilih berdasarkan kombinasi. 3. Proyek-proyek yang menang dalam satu paket. Dan yang keempat, proyek-proyek yang kalah dalam satu paket. Poin berikutnya, log rolling. Log rolling merupakan suatu cara bagi pemilih untuk melakukan kolusi di antara para pemilih yang kalah dengan cara mempertukarkan suara agar mereka sama-sama memperoleh keuntungan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan nilai yang lebih banyak kepada proyek yang disukai pemilih lain, apabila pemilih tersebut memberikan nilai yang lebih besar kepada proyek yang disukai. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dari kelompok kami, itu semata karena minimnya pengetahuan dan pengalaman dari kami pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.